Episode 29, bertemu kembali dengan Xintian. Di dalam kota Tianyun, Fai Hung memindai hampir semua lokasi di sekitarnya dengan indera spiritualnya, memahami bangunan dan bisnis orang-orang di kota. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah melewati banyak bangunan. Ada banyak orang di kota itu mengingatkannya pada pasar dan pemukiman yang ada di alam dewa. Aku masih berpikir bahwa saat ini aku masih berada di alam dewa. Fai Hung mengeluh ketika ingatan melihat keluarganya kembali terlintas di benaknya. Dia akan mencari jalan kembali ke alam dewa. Menyingkirkan pikiran-pikiran ini, Fai Hung terus mengamati setiap bangunan di pusat kota. Berbagai usaha dapat ditemukan di dalam kota. Meskipun dapat dilihat bahwa orang-orang kaya memasuki gedung-gedung itu, dia juga menemukan bengkel yang dapat memproduksi senjata untuk menghadapi binatang iblis dan menjual baju besi dan senjata. Ada kios yang tak terhitung jumlahnya di pusat kota Tianyun. Dia bahkan telah menemukan asosiasi alkimia. Dia ingin masuk dan melihat, tapi dia tahu dia tidak punya banyak waktu. Jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat nanti. Fai Hung menyadari jenis pakaian yang dikenakan orang di kota ini. Dia bahkan bisa melihat orang memakai jubah seperti manusia di alam dewa. Meskipun kebanyakan dari mereka yang memakai jubah seperti itu adalah orang parubaya dan bukan generasi muda. Tetapi dia tidak peduli. Jadi, dia memilih mengeluarkan satu set jubah dari cincin spesialnya yang tidak terlalu mencolok dan bisa berbaur dengan orang-orang di kota ini. Karena pakaian yang dipinjamkan Ling Yan kepadanya sedikit ketat dan tidak nyaman, jadi dia lebih suka memakai pakaiannya sendiri. Meskipun satu set jubah Fai Hung yang baru dia kenakan saat ini tidak mencolok, dia tetap tidak bisa tidak menarik sedikit perhatian orang-orang yang melihatnya. Dapat dikatakan bahwa pakaiannya terbuat dari bahan berkualitas terbaik. Dengan kulitnya yang putih dan halus, karena teknik memurnikan tubuhnya, wajah yang tampan, bersama dengan sikapnya yang mengesankan dan cuek terhadap orang lain, dan juga dalam dirinya ada aura yang unik, membuatnya tampak seperti berasal dari salah satu klan besar. Para wanita muda tidak bisa tidak menatapnya sepanjang waktu, sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Bahkan beberapa wanita muda berani mencoba mengikutinya, tetapi dia tiba-tiba menghilang ketika mereka akan mengejarnya. Fai Hung kembali ke tempat di mana dia menunggu bertemu Ling Yan kembali. Saat dia sampai di tempat itu, dia melihat pria yang dilihatnya kemarin, Xintian. Ling Yan terkejut melihat Fai Hung mengenakan jenis pakaian yang berbeda. Tetapi dia tidak bertanya, dia berpikir mungkin Fai Hung membelinya. Jadi kau adalah saudara Fai Hung? Xintian menyambut kedatangannya dengan gembira. Fai Hung terkejut tiba-tiba dipanggil dengan namanya. Dia berbalik untuk melihat Ling Yan yang memasang senyum tak berdaya. Dia tahu bahwa Ling Yan seharusnya memberitahu Xintian namanya, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Fai Hung menggelengkan kepalanya dengan perasaan pahit. Dia membalas dengan cara yang sama dan berkata, "Senang bertemu denganmu. Xintian kan?" Xintian mengangguk. Ling Yan merasa aneh mendengar perkataan Fai Hung. Dia belum memberitahunya nama Xintian, jadi bagaimana dia tahu? Xintian memperhatikan Fai Hung dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kemudian berkata, "Bukannya aku membencimu, saudara Fai Hung, tetapi apakah kau masih baik-baik saja? Aku mendengar dari saudara Ling Yan bahwa kau terluka parah saat melawan Luo Feng." Fai Hung tersenyum ketika dia menyadari bahwa Xintian tidak benar-benar meremehkannya. Sepertinya dia adalah pemuda yang baik yang juga peduli pada orang lain. Ling Yan segera menjawab, "Saudara Xintian, jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang. Hanya saja, dia tidak memiliki kekuatan seni bela diri sama sekali. Jadi, aku akan menjaganya agar tidak terjadi apa-apa padanya." Fai Hung tersenyum lemah ketika dia mendengar Ling Yan berkata, dia akan menjaganya. Dia belum memberitahu Ling Yan bahwa dia telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya. Dia tidak ingin persahabatan mereka menjadi ambigu karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Dia juga tidak ingin membohongi mereka karena dia menyukai persahabatan seperti ini. Itu sangat berbeda dari orang-orang dari alam dewa.
di mana kebanyakan orang di sana hanya mencarimu untuk kepentingan mereka sendiri. Xintian mengangkat alisnya dan kemudian berkata, Itu bagus. Jangan khawatir saudara Fei Hung. Aku juga akan menjaga keselamatanmu. Kami berdua di ranah peringkat surga besar, jadi kau akan aman. Fei Hung mengangguk sambil berkata, Terima kasih banyak Xintian. Aku akan mendengarkan kalian berdua. Xintian sedikit mengerutkan kening ketika mendengar Fei Hung memanggilnya dengan nama lengkapnya. Jadi, dia mengoreksinya. Saudara Fei Hung, kau tidak perlu formal kepadaku. Kau bisa memanggil aku saudara Xintian. Fei Hung tampak ragu-ragu. Jadi, Xintian dengan cepat menambahkan. Juga, kau telah menyelamatkan adik Lingxi. Jadi, kau juga saudaraku sekarang. Lingyan tidak hanya berteman denganku. Jadi, aku yakin kau benar-benar orang yang sangat baik. Jadi, kau tidak perlu formal seperti itu padaku. Sekarang kau juga saudaraku. Jadi, di antara sesama saudara, kita bisa melewatkan semua omong kosong itu. Fei Hung mengangguk lalu menjawab, Baiklah, saudara Xintian. Xintian tersenyum dan mereka boleh berjalan keluar dari kota Tianjun. Saudara Xintian, aku akan memintamu untuk tidak menyebutkan namaku di depan orang lain. Ucap Fei Hung sembari berjalan. Xintian terkejut dan bertanya, Mengapa? Agak rumit untuk dijelaskan. Bisa dibilang ini karena masalah keluarga. Fei Hung memberi alasan yang masuk akal, sehingga dia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Xintian mengangguk setuju dengan alasan Fei Hung, jadi dia tidak terus meminta jawaban. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebutkan namamu jika kepada orang lain. Fei Hung tersenyum padanya sebagai penghargaan. Oh iya, aku mendengar kau telah mencuri hati adik Lingxi. Kau bahkan memberinya gelang yang terbuat dari kristal yang begitu indah. Ucap Xintian memberinya tatapan menarik. Fei Hung lalu berbalik untuk melihat ke arah Lingyan, yang akhirnya membuang muka, yang berarti tidak tertarik pada masalah ini. Fei Hung tersenyum masam dan menjawab, Bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Kami hampir tidak berbicara satu sama lain selama kurang dari sehari. Jadi, tidak mungkin terjadi sesuatu yang seperti itu di antara kami. Xintian menertawakan Fei Hung. Aku ingin tahu apakah itu benar. Jadi, apakah kau sudah memiliki wanita yang kau sukai sekarang? Xintian bertanya dengan berharap di wajahnya. Orang ini. Fei Hung berpikir dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini aku masih belum benar-benar tidak punya siapapun yang saya sukai.